Status PPKM level 2 di Kendal, Jawa Tengah membuat pembelajaran tatap muka sudah dimulai secara terbatas, termasuk di perpustakaan Lentera Jiwa yang digunakan anak-anak usia dini untuk belajar di Balai Desa Pagerdaung, Kecamatan Ringin Arum. Mendukung pembelajaran tatap muka di perpustakaan ini, MNC Peduli menyalurkan bantuan matras, meja lipat, rak buku, krayon, pensil warna, dan buku gambar. Alhamdulillah kita merasa senang sekali. PPKM-nya sudah menurun, levelnya sudah menurun, jadi bisa melakukan tatap muka secara terbatas. Peran dari desa PMDes itu untuk mencerdaskan anak bangsa, intinya membantu warga untuk khususnya anak-anak biar minat bacanya bertambah. Bantuan ini menjadi salah satu bentuk dukungan MNC Peduli dalam program Generasi Cerdas Anak Bangsa untuk meningkatkan minat baca dan kreativitas anak sejak dini. Si Peduli sendiri kita juga melihat bahwa edukasi itu salah satu pembekalan yang bisa kita berikan kepada siapapun agar mereka juga bisa bertumbuh menjadi mandiri. MNC Peduli berkomitmen untuk terus menciptakan generasi cerdas dengan berbagai programnya di bidang pendidikan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pengunjung berdesakan ketika akan masuk ke alun-alun Taman Kota di Jalan Asia Afrika Bandung. Para pengunjung berdesakan karena minimnya papan barcode peduli taman. Ratusan pengunjung di alun-alun Jalan Asia Afrika Bandung berdesakan untuk scan barcode agar bisa masuk. Minimnya papan barcode membuat pengunjung berebut. Pemerintah Kota Bandung menerapkan aturan masuk pengunjung ke areal Taman Kota melalui scan barcode peduli taman. Dalam 1 jam hanya dibatasi 100 pengunjung setiap jam. Terima kasih atas perhatian. Malah mengakibatkan kerumunan baru kayak gini kan ya. Jadi kalau menurut saya enggak. Idealnya gimana sih, Tes? Kenapa? Idealnya gimana? Apakah harus diatur lagi atau gimana? Menurut saya misalnya kalau satu keluarga 3 orang cukup satu aja kayaknya yang barcode kayak gitu. Asalkan semuanya emang udah vaksin, jadi nggak harus semua ngantri kayak gini. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah meski mengalami penurunan signifikan. Hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 444 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini tercatat sudah 4.248.165 kasus terkonfirmasi dan 4.093.795 diantaranya sembuh. Sementara yang meninggal dunia hari ini 11 orang sehingga total saat ini mencapai 143.545 orang. Pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan ramai dikunjungi wisatawan. Pengunjung tidak hanya dari Jakarta, tetapi juga warga dari luar Jakarta. Sekitar 6.000 wisatawan mendatangi Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan hari ini. Ragunan mampu menampung hingga 45.000 pengunjung. Pengunjung tidak hanya warga Jakarta, tetapi juga luar Jakarta. Kebijakan ini berlaku sejak PPKM di Jakarta menjadi level 1. Selain itu, Ragunan tetap menerapkan plat kendaraan ganjil genap sesuai tanggal kunjungan, mulai pukul 7 pagi hingga pukul setengah 3 siang. Pemirsa, meski sudah 1 bulan lebih ganjil genap diterapkan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, masih banyak pengendara yang melanggar. Mereka pun diminta putar balik ke Jakarta oleh petugas. Aturan ganjil genap kembali berlaku di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, menyusul perpanjangan PPKM level 3 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satu titik pemeriksaan kendaraan ganjil genap adalah kawasan Simpang Gadok. Meski aturan ini sudah berlaku selama 1 bulan lebih, namun masih banyak warga yang melanggar. Petugas pun meminta pelanggar untuk putar balik ke Jakarta.
Pemirsa, kebakaran melanda sebuah gudang bekas pabrik minyak di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara pagi tadi. Api diduga berasal dari percikan pemotongan besi. Video amatir warga merekam detik-detik kebakaran yang terjadi di sebuah gudang pabrik di kawasan Semper Timur, Jakarta Utara pagi tadi. Kebakaran menghanguskan ruangan gudang yang berisi barang bekas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Api diduga berasal dari salah satu pekerja yang sedang melakukan pemotongan besi dengan alat las. Para pengendara yang hendak melakukan uji emisi di salah satu bengkel di kawasan Jakarta Barat ini emosi lantaran bengkel tutup tanpa ada informasi sebelumnya. Bengkel akhirnya dibuka untuk melayani pengendara yang sudah mengantri sejak pagi. Pemilik kendaraan bermotor mengeluhkan minimnya lokasi uji emisi ditambah dengan kuota yang terbatas setiap harinya. Di bengkel kawasan Jakarta Barat ini, kuota uji emisi hanya disediakan untuk 40 kendaraan per hari. Karena pengendara motor, mobil itu banyak di Indonesia. Dan tempatnya untuk uji emisi ini sangat terbatas. Di Jakarta Barat sendiri aja hanya ada 2 lokasi, yaitu di Planet Ban Kebonjeruk dan di Samsat, Jakarta Barat. Dan itu pun di kota. Ya. Alat uji emisi cuma ada di beberapa titik. Harusnya semua dealer itu juga bisa disupport, ya kan, supaya nanti pemberlakuan itu tidak merugikan masyarakat. Pasca menimbulkan polemik karena lokasi uji emisi yang minim, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menunda sanksi tilang bagi kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Keputusan itu diambil karena kendaraan yang lulus uji emisi di Jakarta saat ini belum mencapai 50%. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Septian Bayu, Seprio, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Komisi 1 DPR RI mengunjungi rumah calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kunjungan itu dalam rangka verifikasi faktual setelah DPR menyetujui Jenderal Andika menjadi Panglima TNI. Komisi 1 DPR RI bersama rombongan tiba di rumah calon Panglima TNI di kawasan Senayan, Jakarta sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Anggota Komisi 1 dan sejumlah perwakilan fraksi di DPR disambut langsung oleh calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bersama istri. Pertemuan dalam rangka silaturahmi dengan calon Panglima TNI sebelum dilantik oleh Presiden. Bersilaturahim ke rumah beliau, kita ingin memastikan bahwa beliau memang tinggal di sini, berkeluarga, ketemu juga dengan putranya tadi. Ya kalau bahasa kerennya verifikasi faktual, agar ketika besok dikirim oleh DPR, kami sudah berkunjung dan kita membuktikan betul bahwa Pak Jenderal TNI Andika memang tinggal di sini, begitu. Hanya itu saja. Tadi ngobrol-ngobrol seputar hobi kita, hobi olahraga. Dia tapi untuk ke depan gitu Pak? Iya, harus kita, ya seperti saya hanya bisa mengatakan di Angkatan Darat kan kita juga harus kompak. Jadi pasti hal yang sama akan saya usahakan saya lakukan di TNI. Sudah ada rencana belum Pak katanya Pak? Udah kemarin. Komisi 1 DPR RI setuju Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI dalam uji kelayakan dan kepatutan tes calon Panglima TNI. Setelah menjabat sebagai Panglima TNI, Andika akan menjalankan 8 fokus kerja. Pada fit and proper test calon Panglima TNI di gedung DPR RI Sabtu kemarin, Komisi 1 DPR menyetujui Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Andika Perkasa ditunjuk Presiden menjadi calon tunggal Panglima TNI melalui surat Presiden pada Rabu lalu. Setelah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan fraksi-fraksi dan anggota Komisi 1 DPR RI terhadap calon Panglima TNI, maka rapat internal Komisi 1 memutuskan. Yang pertama, menyetujui pemberhentian dengan hormat
Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP sebagai Panglima TNI serta memberikan apresiasi atas dedikasinya. Kesimpulan kedua, memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSc sebagai Panglima TNI. Sebelumnya dalam uji kelayakan dan kepatutan yang digelar secara terbuka dan tertutup, Jenderal Andika Perkasa memaparkan 8 program yang akan diusungnya dengan tagline TNI adalah kita. Pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80%, vaksinasi meminimalisasi risiko kematian hingga 73%. Untuk itu ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Stefani. Ya, masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi masa pandemi menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Stefani Patricia. Saya Fandi Hasib, selamat sore, sampai jumpa.